berikut ini cara untuk menjawab UTS yang akan kita laksanakan pada tanggal 21 September 2020. Yang pertama, anak didik kami tentu masuk dulu ke aplikasi Sikupas atau aplikasi daring yang kita gunakan. Ya, di sini saya contohkan salah satu dari temanmu atas nama Abdi Rafael Siburian. Ya, anak didik kami perhatikan setiap pertemuan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru berdasarkan roster UTS yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Ya, jadi kalian melaksanakan ujian itu berdasarkan roster. Ya, dan kalian harus perhatikan jam yang terakhir, pengumpulan terakhir dari setiap pertemuan atau UTS yang diberikan. Yang pertama lihat seperti ini, lihat ya. Kita lihat pertemuan ya, saya contohkan di sini UTS Ganjil 2020 dengan mata pelajaran pemrograman berorientasi objek. Ini hanya contoh saja ya. Kita klik ya, setelah kita klik UTS-nya atau pertemuannya, tentu nanti yang pertama kalian lakukan adalah mengabsen. Ya, ini tidak bisa mengabsen, hanya saja kita bisa melihat. Ya, nanti setelah kalian mengabsen, karena pengabsenan dari pertemuan itu adalah absen untuk ujian, ya, untuk melaksanakan UTS-nya. Jadi jangan ada yang tidak mengisi daftar hadir menggunakan absen di sini, ya. Kemudian perhatikan setelah mengabsen, ya, kita perhatikan daftar tugas karena soal dibuat di daftar tugas. Ya, soal ujiannya dibuat di daftar tugas. Setelah kita lihat daftar tugas, baru klik daftar tugasnya. Ya, kita klik daftar tugasnya. Nah, perhatikan jam terakhir pengumpulan, ya, karena di sini sudah dibuat di pertama ini ya, terakhir dikumpul sesuai dengan jam di roster. Ya, misal kalau jam pertama itu di roster, terakhir dikumpul itu dari jam 9.30. Jadi lewat dari sini kalian tidak bisa melakukan pengumpulan, ya, karena nanti ada waktu di soal, ya. Kemudian setelah kita perhatikan itu, kita klik link tugas. Ya, anak didik kami nanti klik link tugas. Dari link tugas inilah kita menjawab soal. Ya. Di sini nanti di soal yang diberikan, yang pertama anak didik kami lakukan adalah bisa mengisi nama sama mengisi nomor ujian. Kalau tidak kita lakukan pengisian di sini, nama sama nomor ujian, maka kita tidak bisa masuk ke soal. Ya, misal saya klik di sini berikutnya, di sini dikatakan pertanyaan ini wajib diisi. Artinya nama, misalnya di sini saya buat Abdi Rafael Siburian. Nomor ujiannya misalnya 1 2 3 4 5 6 7. Jadi anak didik kami wajib mengisi nama sesuai dengan kartu ujian yang diberikan, nama dan nomor ujian, ya. Karena nanti Bapak Ibu guru memeriksanya itu sesuai dengan nama dan nomor ujian. Kemudian setelah kalian isi ini, ya, nama sama nomor ujian, maka kita bisa mengklik berikutnya. Ya, salah satu aja tidak diisi, baik nama atau nomor, ini tidak bisa kita lanjutkan karena ini wajib diisi, ya. Berikutnya, oke. Setelah kita lakukan isi nama sama nomor ujian, maka ini bisa kita jawab, ya. Misal saya jawab di sini satu, asal aja dulu ya. Contoh ini, ya.
Tidak bisa kita tidak jawab soal, harus dijawab semua, ya. Kalau misalnya anak didik kami udah pilih ini misalnya, tapi ini salah, untuk menggantinya tinggal klik aja gantinya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sampai soal terakhir. Setelah muncul soal terakhir, di sini ada menu. Kalau kembali berarti tidak jadi menjawab, kalau kirim berarti selesai. Ya, misal seperti ini, saya klik kirim. Kalau sudah selesai, maka anak didik kami boleh melihat skornya, ya. Langsung muncul di sini nanti skornya, ya. Jadi di sini misal tadi atas nama Abdi Rafael skornya itu 20. Nah, jadi tadi yang penting perhatikan sebelum masuk tadi ke soal yang diberikan, anak didik kami tentu sudah harus memiliki akun Google dulu, ya. Karena hanya sekali akun itu bisa masuk, ya, menanggapi soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, kalau sudah muncul seperti ini, anak didik kami bisa tutup, ya. Ini juga ditutup. Oke, setelah ditutup semua, oke. Nah, kalau setelah ditutup semua, anak didik kami bisa menjawab, masukkan jawaban di sini di deskripsi jawaban, ya. Anak didik kami tinggal saya sudah selesai UTS. Enter jawaban di sini, link jawaban di sini, ketikkan aja kosong. Nanti Bapak Ibu guru tinggal mengisi jawaban. Baru kalian tinggal klik jawab. Oke. Setelah siap jawab, ya, nanti akan muncul Anda berhasil menjawab, ya. Jadi anak didik kami seperti itulah cara menjawab soal UTS ganjil yang kita laksanakan mulai tanggal 21 September 2020. Ya, sekian dan terima kasih.